senang ya Senang, ketika kita iya, mudik. iya. Dan dari sana kita belajar bahwa sudah sepatutnya ketika kita mudik Iya. kehadiran Allah nanti itu dengan senang. Amin. Karena Iya, itu iya, kita harus mempersiapkan diri untuk mudik yang sejati, yaitu nanti ke rahmatullah. Ketika kita wafat, dan harus senang tuh. Harus senang tuh. Memastikan senangnya itu Iya. yang harus kita Amin. pastikan Iya, dengan kita harus amal. pastikan ya, senang itu ya. Bagaimana ini? Mudik jangan. Mudik jangan. Mudik jangan. Saya hitung dulu. Mudik jangan. Mudik Jangan. Kaget saya, Bang. Buang lagi. Duduk ya. Bib. Kenapa tidak boleh mudik, Bib? Jangan, kalau emang nggak bisa mudik jangan dipaksain. Oh, saya pikir Habib melarang saya mudik begitu. Enggak. Iya. Ya kalau bisa mudik, mudik. Siap. Apa kabar nih, Habib? Kabar baik. Apa kabar kamu? Sehat-sehat. Ngomong-ngomong udah berapa tahun sih nggak mudik? Wih, sudah. Sebenarnya sih waktu pas pandemi itu saya kebetulan ada kerjaan di Makassar. Oh, jadi udah di Makassar. Udah di Makassar tuh. Nah, tapi habis dari situ udah balik, belum pernah balik lagi nih pas lebaran lagi. Kalau misalkan nanti rencananya nih, Bib, saya mau pulang mudik lagi di Makassar. Tapi Bib, ngomongin soal mudik ya. Saya jadi keinget perjalanan hijrah, Bib. Sama tidak sih, Bib? Hijrah dan budaya mudik itu? Iya, sama sih sebenarnya. Sama ya? Hijrah itu artinya berpindah. Iya. Dari satu tempat ke tempat lain. Nah, cuman hijrah itu ada dua ya. Ada hijrah secara batin, ada hijrah secara lahir. Hijrah secara batin artinya kita berubah ya, dari dulunya nggak benar jadi benar. Iya. Dari dulunya baik menjadi lebih baik. Itu hijrah batin. Nah, tapi juga ada hijrah secara lahir. Nah, seperti apa itu, Bib? Seperti ya itu, kalau kita merantau. Ya. Merantau itu hijrah. Jadi ketika kita hijrah dari satu tempat ke tempat lain untuk mendapatkan ilmu, Ya. untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik secara finansial, untuk mendapatkan kemuliaan, Ya. dan apapun yang intinya fisabilillah, untuk tujuan yang diperkenankan oleh Allah, maka itu disebut sebagai hijrah. Termasuk mencari finansial, kayak kita nih dari desa ke kota untuk cari nafkah yang Ya, lebih betul. banyak. Iya, betul. Atau dari kota ke desa untuk kemudian mengembangkan desa gitu. Maka itu disebut hijrah fisabilillah. Itu kalau dalilnya itu surat An-Nisa ayat 100. Kata Allah, kalau kamu hijrah dari satu tempat ke tempat lain untuk cari penghidupan yang lebih luas, maka kamu akan dapatkan rezeki yang banyak dari Allah, atau tempat hijrah yang sangat luas. Asalkan niatnya nyari rezeki untuk kemudian menafkahi keluarga atau untuk tujuan baik. Oh, seperti itu ya. Dan nggak mesti dari desa ke kota, bisa jadi dari kota ke desa. Misalnya ada Imam Ahmad Al-Muhajir. Ya. Imam Ahmad Al-Muhajir ini kakek moyangnya para habib di seluruh Indonesia. Ya. Itu hijrah dari kota namanya Basrah di Irak ke Hadramut di Yaman. Itu desa. Desa tuh. Disebut Hadramut karena hadir maut. Siapa yang hadir di sana mati. Oh, begitu. Saking dahsyat. Ya, nggak bisa staycation di situ. Nah, nggak bisa staycation, bener. Bisa, iya, Nggak iya, bisa iya. staycation di sana. Bisa, Nah iya, itu, iya. dia pergi ke sana dengan membawa harta yang banyak dan keluarganya untuk mengembangkan perekonomian di sana dan mendakwahkan Islam. Oh, itu juga bisa. Jadi ya, bisa seperti- iya kita iya. pulang ke desa untuk membangun desa, justru bawa harta kita yang di kota ke desa. Iya. Itu juga sesuatu yang mulia. Betul. Nah, berarti kata Habib tadi itu yang penting niatnya itu kita mencari ilmu dan mencari Penghidupan. penghidupan. Pokoknya semua hal yang positif. Iya, iya. Nah, Bib, kalau misalkan kita nih merantau terus tinggal di suatu negara, lantas pemimpinnya itu bukan Muslim. Entah itu kita misalkan tinggal di Paris, misalnya, Iya. terus kita di sana itu tugas kerja atau bahkan memang nginap di situ memang suka dengan Paris itu. Iya. Itu bagaimana, Bib? Nah, ya sebenarnya nggak ada masalah. Oh, tidak ada. Sama kayak kita kalau naik pesawat dipilotin seorang non muslim. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Jadi selama
dalam wilayah tersebut pemimpinnya tidak menerapkan aturan-aturan yang menyebabkan kita terhalang untuk melakukan ibadah-ibadah kita sebagai seorang muslim, maka nggak ada masalah. Kecuali di sana ada aturan yang dibuat oleh pemimpinnya yang menghalangi kita untuk sholat, misalnya untuk berangkat haji, baru kemudian kita keluar dari wilayah itu. Tapi kalau nggak ada aturan-aturan yang menghalangi kita hanya karena dia non muslim, ya nggak ada masalah. Yang penting kita tetap di jalan keislaman kita. Yang penting juga mungkin kalau di sana kita saling menghargai gitu. Kita, saya mau sholat dulu nih. Benar. Yes, of course. Iya, silakan. Gitu kan? Katanya dia jadi makmum. Lumayan. Bagus, lumayan. Alhamdulillah. Makanya aku ditanya, Bib, kalau non muslim masuk ini iya. apa masjid boleh nggak? Boleh, masuk Islam aja boleh. Betul. Nah, Bib, di zaman Rasulullah dulu itu sudah ada mudik juga tidak sih? Jadi Rasul itu dikisahkan dalam beberapa riwayat sebagai seorang yang sangat mencintai kampung halamannya. Jadi Rasul itu sangat mencintai Mekah, sehingga ketika Rasul harus hijrah dari Mekah ke Madinah, itu Rasul merasakan kesedihan yang sangat mendalam, dan Rasul berbicara kepada dirinya bahwa seandainya, kata Rasul, bukan karena terusir, maka aku tidak akan pergi dari Mekah ini. Karena itu kemudian Rasul dalam riwayat beberapa kali mencoba kembali ke Mekah untuk umroh dan sekaligus pulang ke kampung halaman atau mudik. Gitu ya. Jadi misalnya yang kemudian diblokade oleh orang-orang musyrik di satu tempat namanya Hudaybiyah. Rasul mau pulang kampung, diblokade di satu tempat namanya Hudaybiyah, dan akhirnya Rasul nggak bisa mudik karena orang-orang musyrik menghalangi dan terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Tapi Rasul itu nggak maksain mudik kalau emang nggak bisa. Ya. Walaupun udah keluar biaya banyak tuh, karena bersama ribuan umat Islam pada saat itu Rasul mau pergi umroh ke Mekah. Tapi Rasul balik lagi dengan tenang gitu. Karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Kalau dipaksain akan terjadi peperangan. Maka Rasul memilih pulang. Sama kayak kita pas pandemi lalu lah. Iya, betul. Ketika emang nggak bisa, ya udah. Jangan dipaksakan. Iya, betul. Karena mudik itu tidak mesti hanya bersifat fisik kok. Video call juga bisa sekarang. Video call bisa. Iya, tapi sakit. Atau nggak usah ngapa-ngapain, mendoakan aja udah bisa. Bisa itu ya. Kalau kita mudik nih, Bib, selain fisik yang harus kita jaga, finansial juga. Bener. Karena kan kalau kita pulang ternyata tante kita sudah ada anaknya lagi. Iya. Nah, itu kita harus kasih amplop lagi. Amplop. Iya. Kan? Sama aja. Kadang itu kita pikir, om kita banyak uangnya. Padahal itu sudah ada pos-posnya semua. Dan itu sudah pencitraan dari sejak di kota udah mempersiapkan ini pencitraan. Iya, betul. Yang ini segini, yang itu segitu. Iya. Udah ada posnya. Bener. Iya, betul. Nah, berarti kalau dari Habib sendiri nih, penting gak sih kalau kita itu mudik, membudayakan mudik ke kampung halaman gitu setelah lama merantau begitu, apakah diharuskan atau seperti apa sih menurut Habib? Nah, Imam Syafi'i itu seorang yang bepergian kemana-mana, safar, sebagaimana Nabi Musa. Nabi Musa itu dalam suratul Kahfi ayat ke-60 diceritakan beliau itu safar kemana-mana untuk mencari ilmu bersama Nabi Allah Khidir. Imam Syafi'i juga lahir di Gaza, pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, kemudian pergi ke Baghdad, Irak, kemudian ke Mesir akhirnya. Itu semua hijrah atau pergi kemana-mana untuk kemudian mencari ilmu. Nah, kata Imam Syafi'i, dalam Diwan Syafi'i ada paling tidak 5 hal yang menjadi alasan kenapa kita harus pergi kemana-mana. Atau kalau istilah kita merantau lah ya, baik untuk ilmu, karena ada tuh yang merantau untuk kuliah, kayak gue merantau ke Jakarta karena kuliah gitu, bukan karena kerja. Nah, yang pertama tuh adalah untuk menghilangkan kesusahan kita. Bagaimana itu, Bib? Menghilangkan kesusahan? Iya, bisa pergi ke satu tempat karena misalnya di sini sudah terlalu banyak jejak si dia. Sudah susah move on. Tiap malam overthinking. Nah, kita pergi ke satu tempat lain untuk menghilangkan kesusahan kita. Nah, healing tuh. Iya, healing. Bener. Jadi kita pergi untuk menghilangkan kesusahan kita. Baik untuk jangka waktu yang lama atau sebentar. Kemudian yang kedua, kata Imam Syafi'i, dengan kamu bepergian, maka kamu akan mendapatkan penghidupan.
banyak kan orang yang merantau ke Jakarta, ke kota-kota besar itu untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak. Iya. Kemudian yang ketiga, kamu akan mendapatkan ilmu. Nah, itu tadi ya. Iya, karena ketemu banyak orang. Betul. Bercerita tentang banyak pengalaman orang. Budaya baru budaya lagi. baru, Iya, semuanya iya. akhirnya kita dapat ilmu baru. Yang keempat, dapat tata krama. Dapat tata krama. Sopan santun. Karena kan Iya. sopan santun tuh setiap daerah punya cirinya tersendiri. Iya. Nah, dengan kita pergi kemana-mana itu kita belajar tentang kesantunan-kesantunan di setiap orang. Oh. Misalnya kan, kalau orang Jawa itu kalau lewat di depannya orang yang lebih tua, lebih berilmu, Iya. itu nunduk. Betul, gitu. Atau iya. kalau di Kalau Sulawesi, kalau di Makassar tuh kalau misalkan kita tanya jalan nih, Bib. Terus motor kita belum mati, itu dianggap kurang sopan. oh iya. Iya, jadi harus matiin dulu motor, baru kita bertanya gitu. Kalau di Jakarta kan bisa aja kita di atas motor terus bertanya kan. Iya. Jalan ini mana ya, Pak? Nah, Iya. kalau di Makassar itu dianggap kurang sopan. Kurang gitu. sopan, Iya. jadi harus matiin. Nah, itu kita belajar tentang tata krama. Tata krama, tuh. iya. Yang keempat. Kemudian yang terakhir, bepergian itu akan menambah teman. Berarti kita tuh dari kisah dari Imam Syafi'i ini, kita tidak bisa tuh bilang mainnya kurang jauh. Iya. Orang mainnya ke negara-negara, ya kan? Iya, jadi buat teman-teman yang sekarang nih yang bio Instagramnya part time traveler, bro jangan tuh. Kalau kau belum injak yang kota-kota lain gitu. Nah itu lain. Justru yang harus dihindari itu pergi kemana-mana untuk tujuannya maksiat. Jadi hijrah itu pada akhirnya ya tergantung kepada niatnya, tujuannya, dan bagaimana kita menjalaninya. Betul. Kalau niat, tujuan dan menjalaninya dengan baik, maka itu akan menjadi kebaikan bagi kita. Sebagaimana kata Allah dalam surah An-Nisa 100 tadi, Allah akan bikin luas tuh buminya Allah, dan Allah akan bikin banyak rezeki di tempat-tempat yang kita datangi itu. Nah, Bib, saya akhirnya terbuka nih soal mudik juga, ya kan? Jadi manfaat yang Habib tadi sudah jelaskan, kita harus bawa pulang sendiri nih. Apa seperti apa, Bib? Nah itu sebaiknya kita itu kan menjadi manusia berbagi, apalagi di bulan Ramadan ini. Betul. Salah satu ciri utama Nabi Muhammad, kata Sayyidah Aisyah, di bulan Ramadan itu selalu berbagi dan selalu lebih setiap harinya. Naik lagi dan naik lagi. Nah, kita dididik untuk menjadi manusia berbagi. Sehingga pengalaman, ilmu, rezeki yang kita dapatkan dari tempat kita mudik itu sebaiknya tidak hanya menjadi konsumsi kita, tapi dibagikan kepada orang-orang, teman-teman di kampung yang juga membutuhkan itu, baik itu ilmu, harta, pengalaman, etika, teman dan lain sebagainya, itu dibagikan sih. Nah, sebaiknya. Dari yang tadi ini kan kita sudah tahu nih, kalau misalkan kalau kita merantau begitu kita dapat tata krama, terus dapat teman baru. Nah, salah nggak, Bib? Kalau kita pulang nih mudik, terus kita bilang, di kota banyak, bagus tuh. Banyak uang di sana. Itu salah tidak kalau kita ajak teman ke sini? Kalau niatnya emang baik ya gak ada masalah. Oh, tidak ada masalah ya. Itu baik. Baik ya. Tapi jangan lupa untuk mengembangkan juga kampung halamannya, karena itu kan tanggung jawab kita. Kalau bukan kita, siapa yang mau mengembangkan kampung halaman? Betul sekali. Siapa kan? Nggak ada kan? Nggak ada, harus kita lagi. Iya. Iya. Dan pada akhirnya sih mudik tuh banyak manfaatnya. Mudik itu banyak manfaatnya. Pertama, kita jadi ingat kampung, ingat asal muasal kita. Betul, rindu sekali kita kalau ada lagu-lagu dari daerah kayak kita nih. Jadi rindu gitu, betul. Iya, dan kita belajar untuk senang ketika kita pulang. Mudik kan kita senang ya ketika kita mudik. Iya. Dan dari sana kita belajar bahwa sudah sepatutnya ketika kita mudik, kehadiran Allah nanti itu dengan senang. Amin. Karena itu kita harus mempersiapkan diri untuk mudik yang sejati, yaitu nanti ke rahmatullah. Ketika kita wafat, dan harus senang tuh. Harus senang. Memastikan senangnya itu yang harus kita pastikan. Iya, dengan kita harus amal. pastikan ya, senang gitu ya. Itu. Tapi jangan dulu ya, Bib ya. Iya, jangan, insyaallah. Amin. Panjang umur. Amin. Saya mau mudik dulu nih. Terus foto jalan, terus lagunya Tulus, hati-hati di jalan.